warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tasofa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyida bil mujizat wa ala alihi wa ashabihi alladzina fa'alul hasanat wa jatanibul munkarat. Amma ba'du, qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al ayah wal mana wallahu a'lamu bi muradih. Walijalika qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika laminas syahidin. Amin amin. Wa nahnu ala dzalika laminas syahidin. Wa nahnu ala dzalika laminas syahidin wasyakirin wasyakirin wasyakirin. Allahumma inna nas'aluka syafa'ata nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, beres. Balik. Ya udah ngadoa. Yang sama-sama kita muliakan DKM Masjid Nurul Iman Al Mukarram Bapak Haji Dadang. Mudah-mudahan beliau selalu sehat panjang umur. Amin po, cicing baik. Para alimil ulama, guru-guru kita tercinta yang sama-sama kita muliakan, wabil khusus guru kita yang baru saja turun dari mimbar Al Mukarram Bapak Kiai Haji Sahrudin Arsyad. Mudah-mudahan beliau umurnya 100 tahun lagi. Amin minah cicing baik. Beliau kan guru kita yang membimbing kita. Setuju beliau umurnya 100 tahun lagi Bapak? Setuju? Setuju. Kalau bisa mah nih ibu bapak wafatnya duluan, beliau belakangan. Gimana, setuju enggak ibu? Cita di lu setuju, kudu setuju empok. Kalau beliau enggak ada, ntar lu siapa yang ngajarin? Kayak bisa ayah. Mudah-mudahan beliau selalu sehat panjang umur, bisa membimbing kita menuju jalan ridha Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sesepuh kita Bapak Haji Ahmad Siran Ustadz Nasir HS dan ustadz-ustadz yang lain. Maaf ustadz nggak disebutin, emang nggak ditulis tuh. Kalau ditulis mah insya Allah saya sebutin, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya. Mudah-mudahan ustadz-ustadz kita selalu bisa membimbing kita menuju jalan ridha Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ketua MUI Bapak Haji Ahmad Yusi, Ketua DMI Bapak Haji Heli Selamat, para aparat pemerintah, Bapak Camat, ada Bapak Camat, Lurah, RT, RW, Jaro. Mudah-mudahan kita semua punya aparat amanah. Amin ya Allah ya Rabbal. Para jamaah Maulid Rasul, bapak-bapak, ibu-ibu, ini jamaah luar biasa. Ada gopek 500 lebih ya, 1000 mah ada ini sama sendal. Mudah-mudahan kita malam ini dapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya banggakan pemuda yang saya cintai, perawan. Ada perawan ini mah perawan masa lalu ini mah, tapi ada ya perawan ya. Neng, kita ke kantor desa yuk, bikin surat keterangan tak mampu, karena aku tak mampu untuk melupakan dirimu. tulis Neng, cintamu bagaikan angin berhembus, tak bisa kulihat tapi bisa kurasakan. Di saat aku merasakan, kau juga bisa merasakan apa yang aku rasakan, yaitu dikala aku jatuh cinta padamu. I love you my darling. Ya ilah, ngerti nggak lo? Sama saya juga kagak ngerti. Neng, ingat pesan AA, jadilah neng seperti bulan purnama yang indah dipandang tapi sulit untuk dipegang. Janganlah neng seperti buah durian. Tahu buah durian? Yang bisa dipandang banyak di pinggir jalan, bahkan bisa dirasain,
aris nonggeng jangan neng jadi perempuan jablay. Nauzubillahi min. Segala puji bagi Allah, salawat ring salam semoga tercurah dan terimpakan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad, patut kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita umatnya yang setia mengikuti ajarannya di sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita semua bisa bertemu dengan baginda kita Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah semua bisa menatap nur baginda kita Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah semua bisa berdampingan dengan baginda kita Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah semua bisa minum empang telaga kausar baginda kita Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah semua bisa berada di bendera baginda kita Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah semua bisa berada dalam surga bersama kanjeng Nabi kita Nabi besar Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatir abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal wajadanal kafi likulil kafanal wa ni'mal alhamdulillah. Allahul wajadanal kafi likulil kafanal wa ni'mal alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, malam ini kita maulidan, harapan kita bersama di akhirat masuk surga. Allahul rabbunal qasadanal wajadanal alikulil kafanal wa ni'mal alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan dengan lantunan sholawat yang malam hari ini kita baca, hidup kita tambah barokah. Kelak nanti di yaumil qiyamah kita semua dapat syafaah. Mudah-mudahan malam ini doa-doa kita diijabah dengan keberkahan sholawat ke Rasulullah. Mudah-mudahan negeri kita yang tercinta NKRI ini terbebas dari wabah yang sudah viral jalan 3 tahun, yang kemarin-kemarin kita harus divaksin. Wabah apa itu, Pok? Covid. Wabah apa? Corona. Tapi semuanya udah pada sehat, alhamdulillah, karena kita udah pada divaksin. Saya aja udah 3 booster. Lu udah divaksin belum lu? Belum. Udah. Bapak-bapak udah divaksin? Ibu-ibu udah divaksin belum? Yang di sini udah, ibu-ibu udah divaksin? Malam siang? Tadi malam. Tadi malam. Malam. Oh, siang malam. Emang di sini Bapak ada vaksin malam? Ada. Baru ini saya ngedenger. Oh, meriang kalau divaksin malam. Lu mah nggak tahu lu mah. Rokan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan izin Allah malam ini kita bisa bertemu di tempat yang mulia, di halaman Masjid Jami Nurul Iman, dalam rangka 2 judul nih.
Peresmian sama maulid, betul? Ini kudu dipikirin nih panitia nih, dua soalnya ya kan, dua atau kudu dipikirin atau sejam-sejam ya 2 jam, siap 2 jam, siap kabur ya, dua malam ini, peresmian masjid kita bersama plus acara maulid. Peresmian nih masjid udah jadi nih, nih udah diresmikan tadi. Mudah-mudahan ini masjid nanti di yaumil kiamah menjadi pesawat, tadi kata guru kita, nganterin kita kemana? Ke surga. Makanya nih mampir ke sini, ayo sholat berjamaah nih, jangan sampai masjid kita seperti kurung batang, udah jadi nggak ada yang mau ngisi. Udah bagus nih masjid, betul? Iya, jangan sampai ini masjid kayak kurung batang udah dibikin nggak ada yang mau ngisi. Ada yang ngisi, maut baru dia yang ngisi, betul? Nih masjid udah jadi bang, isi. Pemuda lu itikaf di sini, ajan lu jangan aki-aki. Atau iya ya biar bagus kedengerannya. Ada ini mah pemuda datang ke masjid ngecas doang, emang sial doang. Ini masjid udah jadi po ya, jadi isi ya, berjamaah di sini, setuju? Iya, ajan kamu anak muda yang bagus suaranya, biar lantang, biar kedengeran sama warga. Kalau bapak ngedengar ajan, ayo buru-buru ke masjid. Kayak di kampung saya po, ada loh begitu ngedengar ajan, iya lari ke air kencing doang. Sial. Hela, masjid itu kan rumah Allah, betul nggak? Tempat ibadah, aman kalau kita di dalam masjid, adem, adem. Makanya ibu kalau lagi galau, bapak lagi galau, datanglah ke masjid, insya Allah sejuk. Apalagi masjidnya ada AC, idi, adem biasa pokoknya mah. Gak percaya lu mah? Iya tertawa lu. Ini mudah-mudahan masjid kita jadi pesawat nanti di yaumil kiamah. Yang penting sekarang kita kudu kenal ke masjid, supaya masjid nanti kenal ke kita. Atau nggak bakalan masjid kenal ke kita kalau di alam dunianya kita nggak kenal ke masjid. Makanya yo bapak, saya mengajak, ini masjid udah jadi, udah bagus, tinggal ngisi. Setuju? Udah gitu aja, jangan lama-lama tema masjid mah. Ya udah jadi masjid, tinggal ngisi doang, betul? Yang kedua maulid rasul. Nih alhamdulillah malam ini kita semua ditakdirkan oleh Allah bertemu di ini tempat dalam rangka peringatan maulid baginda Nabi besar Muhammad. Malam ini kita ngaji sejarah, setuju? Malam ini kita ngaji sejarah, setuju? Sejarah siapa Ustadz? Sejarah kita punya Nabi yang hebat luar biasa, sejarah baginda Nabi besar Muhammad. Ustadz saya udah tahu sejarah Rasul, biar lebih tahu. Ustadz saya udah apal sejarah Rasul, biar lebih apal. Kalau kita enggak ngaji-ngaji, kalau kita enggak ngapal-ngapal, takut lupa sejarah, karena enggak ngapal-ngapal, enggak ngaji-ngaji. Kalau kita lupa sejarah, kalau kita enggak tahu sejarah Rasul, gimana nanti anak cucu kita, betul enggak? Kalau bapak udah enggak ada, ibu enggak ada, sejarah Rasul gelap gulita, maut di ini tempat. Nanti ada orang ngaku-ngaku Nabi, ngaku-ngaku Rasul datang ke sini, nanti anak cucu kita ikut-ikutan murtad, neraka lo. Nih makanya anak cucu kita ajarin sejarah setuju? Iya no, jangan sampai anak-anak kita lebih apalnya ke Upin Ipin doang daripada sejarah Rasul. Tong, lo kenal Upin Ipin? Suka ngeliat nggak Upin Ipin? Iya, tayangnya di mana Tong? Tayangnya di Indosiar apa di MMC TV? Indosiar. Di mana Tong? MMC? Tuh, berarti lu sering lihat. Siapa sahabat si Ipin yang cewek yang pakai kacamata? Aku suka. Namanya siapa? Tuh, kenal, Mei katanya. Siapa sahabat si Ipin yang cowok yang ininya gendol nih, yang suka pantun? Iya, betul. Yang jualan sayap ayam. Iya benar. Saya mah bingung bapak, film si Ipin kan yang jualan si Mail ya sayap ayam. Kenapa si Ipin makannya paha?
Ayo, dia beli di mana? Si Mail nggak jualan paha, jualannya sayap dia mah. Kenapa si Ipin makannya paha? Beli di mana? Jemaah. Ada aki-aki yang punya ayam jago. Siapa Tong namanya Tong? Atuh dalang bener-bener. Ayam jagonya siapa? Wih, kenal, tepuk tangan. Luar biasa. Inilah anak-anak bapak ibu yang apal sejarah si Ipin. Siapa sahabat Nabi yang menjadi khalifah pertama sesudah Rasulullah wafat? Tuh, cecelangapannya doang. Ini anak siapa nih? Ya Allah, ini udah ada bukti kalau ibu bapak nggak ngajarin anak sejarah Nabi. Dosa lo. Kata dia nggak dosa kali. Wajib minah tiara bapak. Kata usul fikih wa awal wajibin alal aba, pertama kali kewajiban kita alal aba sebagai orang tua taklimuhu ilmu mayyiz. Kalau bapak ibu punya anak sebelum akhil balik, ini udah balik belum lu? Tuh iya, apalagi udah balik mah. Masa iya lu gak kenal ke sahabat Nabi Udin? Yang belum balik aja kita sebagai orang tua kewajiban mengajarkan taklimuhu ilmu mayyiz. Kita sebagai orang tua kudu taklim, ngajarin, ngasih tahu kepada anak sebelum akhir balik. Anak nabi anak, sesungguhnya nabi kita siapa, lahirnya di mana, ayahandanya siapa, ibundanya siapa, hijrah kemana. Betul? Ini ajarin anak, ajarin. Dosa lo kalau nggak ngajarin, nanti di hadapan Allah yaumul kiamah akan dipertanggungjawabkan kita sebagai orang tua. Ayo lu, hanya ajarin kewajiban. Yang namanya wajib mah kudu diajarin. Hello. Maka malam ini kita ngaji sejarah. Setuju? 2 jam nih deh. 2 jam. Ini hitungannya udah lembur nih. Jemaah. Bahkan kata Bung Karno, tahu Bung Karno ibu? Adek, tahu nggak Bung Karno? Di konoli mana lu? Ini PD di Facebook kali. Bung Karno itu presiden negeri kita yang pertama, betul nggak? Kata beliau, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Makanya kita punya negeri ini adalah negeri yang besar, penuh dengan sejarah. Sejarah apa yang nggak ada di Indonesia, betul nggak? Makanya kita beruntung jadi orang Indonesia. Hidup Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia semakin jaya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dalam kitab Mudarijis Suud karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, nyaran kitab Al-Barjanji karangan Said Ja'far yang suka ente baca tuh. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik. Itu namanya kitab Al-Barjanji, disarahan oleh Syekh Nawawi, namanya kitab Mudarijis Suud. Tahu Syekh Nawawi tong? Kelahiran Tanara nyawan tuh Tanara di mana? Tangerang luas. Ini juga Tangerang. Belaraja, itu lagi ke Belaraja. Keronjo, tahu nggak Keronjo? Ya Allah, udahlah susah diteranginnya. Udah Syekh Nawawi aja, tapi beliau wafatnya di Mekah, di Ma'la. Ada makam Syekh Nawawi di Mekah, di Ma'la, makam umum. Tanya no Pak Haji ya, Pak Haji, ya udah unggut aja gitu. Ada makam Syekh Nawawi di Mekah. Mudah-mudahan orang sini pada ke sono. Amin. Kemana ke sono? Kali ke Belaraja. Dalam kitab Mudarijis Suud diriwayatkan sebelum Allah menciptakan alam semesta, dunia dan isi-isinya belum ada, langit dan isi-isinya belum ada, malaikat, jin, manusia, iblis belum ada, apalagi kita belum ada, belum, kamu juga belum ada, belum, bapak kita belum ada, belum ada, belum, bahkan kita punya nenek kita punya neneknya punya nenek lagi, belum ada, neneknya punya nenek lagi, bapak neneknya punya nenek lagi, belum ada, belum. Siapa pertama kali yang Allah ciptakan? Nur baginda kita Nabi besar Muhammad. Itu nur Nabi Muhammad dari apa Allah ciptakan? Dari nurnya Allah subhanahu. Makanya kita punya Nabi hebat luar biasa. Fil awalin wal akhirin, awal nurnya Allah ciptakan, fil akhirin manusia yang Allah utus ke muka bumi ini yang menjadi nabi terakhir, rasul terakhir. Allahumma sholli ala Muhammad.
Ini yang satu nur dibagi 4 sama Gusti Allah. Hello, biar tahu sejarah, biar tahu. Supaya apa Ustadz? Supaya kita lebih tambah cinta kita kepada Kangjeng Nabi. Karena alam semesta bahkan di diri kita ada nur beliau. Alhamdulillah. Makanya malam ini kita kudu kaji sejarah supaya tahu lu minah tiara. Udin lu pada tahu sejarah Nabi. Jadi yang pertama siapa yang Allah ciptakan? Nur, baginda Nabi besar Muhammad. Bukan Nurdin, bukan Nur Halimah, nur dari nurnya Allah subhanahu. Ini yang satu nur dibagi 4. Yang pertama dari nur Nabi Muhammad Allah ciptakan Lauhil Mahfuz. Apa? Percaya ada Lauhil Mahfuz? Di mana? Di Belaraja kali, di Arab. Lauhil Mahfuz ada, kita kudu beriman adanya di alam gaib. Percaya enggak kita alam gaib? Ibu bapak percaya enggak adanya alam gaib? Inilah orang-orang beriman. Alladzina yu'minuna bil gaib. Kata Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil gaib. Ciri-ciri orang bertakwa, ciri-ciri orang beriman, salah satunya percaya adanya alam gaib. Bapak percaya, ibu percaya adanya alam gaib, berarti bapak ibu termasuk orang beriman. Alhamdulillah. Yang kedua, biar cepat beres. Yang kedua Allah jadikan al-qalam. Apa ibu bapak? Bukan kolom. Al-qalam pun sama, makhluk Allah, adanya di alam gaib. Itu al-qalam tercipta dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang ketiga Allah jadikan aras. Apa ibu bapak? Aras itu makhluk Allah yang paling besar. Nah itu aras tercipta dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tinggal berapa? Tinggal atu. Ini yang satu dibagi 4 lagi oleh Allah subhanahu. Dibagi berapa? Dibagi 4. Yang pertama Allah jadikan al-aqlu, akal sehat manusia. Punya akal enggak? Hello. Yang di belakang kedengeran gak suara saya? Yang di belakang kedengeran, lu nyaut. Punya akal nggak? Akalmu nur Nabi Muhammad. Punya akal nggak tim hadroh? Itu akalmu nur Nabi Muhammad. Hello, punya akal nggak? Nih akal sehat kita ini nur Nabi Muhammad. Makanya manusia mulia karena punya Makanya manusia mulia karena ada nur Nabi Muhammad. Nih kira-kira bapak ibu nggak punya akal, hina nggak? Ibu akalnya hilang. Namanya apa itu? Woi, ibu nggak punya akal, akal sehatnya hilang. Namanya apa? Orang hina mulia. Woi, akal kamu hilang, jadi orang gila, hina mulia. Hina, lu telanjang, ditetawain orang, dikeplokin, hore. Betul? Manusia mulia karena ada nur Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kalau begitu mah kita kudu cinta banget ke Nabi Muhammad, karena di diri kita ada percikan nur beliau, yaitu akal yang sehat. Alhamdulillah. Udah tahu kan? Tuh, makanya kudu bersyukur ke Nabi Muhammad. Ayo adain acara muludan, kalau bisa mah jangan setahun sekali, panitia setiap bulan muludan. Iya, kalau bisa mah penceramahnya jangan sapa-sapa. Tuh lantas saya ini atau marketing mah kudu nawarin jamaah. Paham? Nih akal kita adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi, makanya caang cemerlang akal mah. Yang kedua, yang keberapa? Yang kedua Allah jadikan dari nur Nabi Muhammad ma'rifat. Apa ibu bapak? Apa Ustaz ma'rifat? Cahaya iman. Iman yang ada di kalbumu, iman yang ada di hatimu, sehingga hatimu terang. Itu adalah nur Nabi Muhammad. Punya iman enggak? Punya iman enggak? Mudah-mudahan ada iman di hati kita. Amin. Itu adalah nur Nabi Muhammad. Udah dua tuh nur yang ada di diri kita, akal sama iman. Alhamdulillah. Yang keempat, yang keberapa? Yang ketiga, baru juga dua tadi. Yang ketiga Allah jadikan nur
yang ada di alam semesta, nurul absar, nur yang ada di surga, nur yang ada di alam-alam semesta, termasuk nurul absar, nur penglihatan mata kita. Oke, saya buktikan. Hello, ibu-ibu, hello, lihatlah pandanganmu kepadaku. Sebelah kanan saya, lihatlah pandanganmu kepadaku. Kamu juga semua, lihatlah pandanganmu kepadaku. Udah bisa melihat? Oke, aku tanya, kamu semua bisa nggak melihat apa yang aku pegang? Nih, apa namanya? Mic. Benar. Ini warnanya apa? Warnanya pinter. Oke, saya tanya, kenapa ibu bapak bisa melihat mic yang aku pegang? Karena ada mata. Jawabannya karena ada mata. Salah. Coba matiin panitia lampu. Kira-kira malam ini kalau nggak ada cahaya, kalau nggak ada nur, kamu semua bisa nggak melihat mic yang aku pegang? Bisa nggak? Kemana mata lo? Tadi jawabannya karena ada mata, bukan karena ada mata. Jawabannya karena ada nur Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa melihat alam jagat. Nih nur Nabi Muhammad nih nur nih, nih nur nih, nur nih. Nih nur nih. Lu mah kalau dibilangin nih nur nih, nur. Siang malam kita diselimuti oleh nur sehingga kita bisa melihat. Betul? Ini adalah tanda bukti Nabi Muhammad diutus ke dunia rahmatalil. Ini rahmat. Coba bayangkan ibu bapak kalau nggak ada nur Nabi Muhammad, teh ayam lu injak, teh kabo lu iliak, ada got pada nyemplung. Coba ada nur, kelihatan teh ayam, itu ayam. Atau jangan diinjak, tolol lah ya. Betul? Ini rahmat Allah berupa nur Nabi Muhammad. Hebat ternyata nur Nabi Muhammad. Kita kudu bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tinggal berapa? Tinggal berapa? Tinggal atu. Ini yang satu Allah simpen, Allah taruh di bawah aras puluhan tahun buat nanti menjadi sesosok manusia yang hebat luar biasa. Baru kesininya Allah jadikan surga dan isi-isinya, neraka dan isi-isinya, alam dunia dan isi-isinya, malaikat, iblis, jin, baru manusia. Siapa pertama kali manusia yang Allah ciptakan? Siapa? Nabi Adam alaihis. Ustadz, itu Nabi Adam Allah ciptakan dari apa? Dari tanah, mintinin. Satu riwayat malak Jibril diperintahkan oleh Allah, wahai Jibril, turun ke dunia, ambil tanah dari seluruh pelosok dunia. Itu malak Jibril turun ke dunia, ngambil tanah atas perintah Allah. Diambil itu tanah oleh malak Jibril, secomot, termasuk tanah lempung, tanah lemek orang kampung. Diadonin itu tanah, udah jadi satu, udah liket, dibikinin orang-orangan. Ada kakinya, ada tangannya, ada perutnya, ada palanya, komplit. Udah komplit, ditiup ruh sama Allah, hidup. Nabi Adam ditaruh di surga. Tuh makanya nih kita nih manusia keturunan Adam, yang hakikatnya kita ini tanah. Tanah lu nih bapak, tanah. Yakin nggak kita tanah? Lo yakin nggak tanah? Kalau nggak yakin, hari ini juga bebokong garuk. Ayo, bebokong garuk. Ada dakinya nggak? Itu daki dari mana? Ya kita nggak ke sawah. Emang tanah, betul? Tuh kulit lu juga mirip sama tanah. Tanah kan beda-beda, ada yang hitam, ada yang bule. Sifatan manusia juga hampir mirip loh sama tanah. Ada yang marah melulu, ada orang di sedikit-sedikit marah, nggak boleh salah sedikit. Mungkin itu tercipta dari tanah merah kali itu orang. Marah melulu. Ada yang masalah melulu, ada orang kayak gitu. Belum beres masalah pertama, datang masalah kedua. Belum beres masalah kedua, datang masalah ketiga. Bertubi-tubi itu masalah. Mungkin bapak itu orang tercipta dari tanah sengketa kali itu. Suratnya ganda. Ada orang kayak gitu. Ada. Ada yang pendiam loh. Ini ditanya nggak mau jawab. Lewatnya kayak kedebong palin.
nggak mau nanya. Mungkin orang itu tercipta dari tanah comberan kali itu. Adem mah ya jamaah. Ada yang sombong, ada orang yang sombong. Ini baru punya emas segram juga, ini udah sombong jasa. Sombong jasa. Mungkin itu tercipta dari tanah tinggi kali. Ada orang kayak gitu. Ada. 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 Ada yang serem, itu anak kuburan. Nabi Adam ditaruh di surga, Nabi Adam sendiri. Ayo baru kita cerita nur nih. Nabi Adam diciptakan dari tanah, ditaruh di surga. Nah ini nur yang Allah simpan, yang Allah taruh di bawah aras, Allah ambil, dititipin ke Nabi Adam, ditaruh di sini nih, ditaruh di pundak, ditaruh di punggung. Tankilu nurul Mustafa Saidul Basari ila johri Adama kana duan minal komar. Pertama kali Allah nitip nur Nabi Muhammad, ditaruh di punggung Nabi Adam alaihis. Itu malaikat pada tarurun, pada datang ke surga melihat keistimewahan, melihat ketakjuban, yaitu nur Nabi Muhammad yang ada di punggung Nabi Adam alaihis. Nabi Adam jengah, ya Gusti, ada apa gerangan di punggung aku? Sehingga malaikat para berdatangan pada takjim yang ada di punggung aku. Kata Gusti Allah, wahai Adam, di punggung kamu aku titipkan nur kekasih aku yang kelak nanti menjadi manusia yang hebat luar biasa, Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu Nabi Adam minta, ya Gusti, jangan ditaruh di pobokong ke, jangan ditaruh di punggung ke, pindahin ke. Minta Nabi Adam supaya pengen jelas melihat nur Nabi Muhammad, karena di bobokong mah kita juga nggak bisa ngelihat. Dipindahin sama Allah, dititipin ke sini nih, ditaruh di jidat. Nih, ditaruh di mana? Di tarang. Ditaruh di mana? Di jidat. Makanya jidat keturunan Adam nih, kita manusia beda loh, rada mencereng. Tuh, jidat-jidat lu mencereng-mencereng. Tuh ibu-ibu, beda kan? Coba yuk kita kaji. Jidat mah rada aneh, beda kan sama pantat? Oke, ayo kita buktikan. Ibu, hello. Pantat sama jidat sama enggak? Sama. Kata siapa beda? Jidat sama pantat sama enggak? Beda. Jidat nih, jidat sama pantat sama enggak? Sama. Sama apa Ustadz? Sama-sama kulit, men beda nama. Nih jidat, kulit bukan? Pantat sama enggak? Itu tahu, men beda Nih jidat nih tiap hari kena sinar matahari enggak? Nih jidat tiap hari kejemur enggak? Ya kan? Kenapa yang hitam pantat? Aturan mah yang mencereng mah pantat. Ayo coba pantat berapa lapis? Roti bulanan, ya pempes, sempak, apalagi bang? Legging, rok, baju gamis. Berapa lapis tuh nutupin? Kenapa hitam ya? Aturan mah jidat yang hitam. Atau tiap hari kejemur, atau kenapa jidat mencereng? Jangan aneh. Dulunya kakek kita bersama Nabi Adam alaihissalam ketempelan nur jidatnya, makanya mencereng. Oh gitu, udah tahu kan? Tuh makanya ngaji.